Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi semua Bapak Ibu Jemaat Efrata Batu Kajang. Semoga semua warga jemaat pada saat ini berada dalam keadaan sehat dan selalu gembira serta tetap berkegiatan dan beribadah dengan penuh semangat. Perkenalkan, saya Pendeta Evi Romagi Cibua, Pendeta Pelayanan Umum yang saat ini bertugas di Biro Penerbitan GPIB, Kantor Majelis Sinode GPIB Gambir, Jakarta Pusat. Saat ini dari kota Medan, Sumatera Utara, saya ingin mengajak warga jemaat Efrata Batu Kajang untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sesuai dengan sabda bina umat. Terdapat dalam kitab Amos pasal 3 ayat 9 sampai 11. Tetapi sebelumnya, terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, ucap syukur kami naikkan kepadamu karena hingga saat ini kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati hidup dan kehidupan ini. Oleh karena itu kami ingin mendasari langkah kami dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berkenan memimpin pembacaan dan perenungan firman-Mu, supaya kami diterangi hingga mengerti akan maksud Tuhan dan dimampukan untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Amos pasal 3 ayat 9 sampai 11. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Bapak Ibu Jemaat Efrata Batu Kajang, Amos berarti mengangkat beban atau menanggung beban yang ditopang oleh Tuhan. Ia besar dan tinggal di Tekoa di Yehuda, Israel Selatan, dan berkegiatan sebagai pemilik ternak sekaligus pengembalanya, serta sebagai petani buah arah hutan. Ia melakukan pelayanan di Israel Utara dengan begitu lantang dan keras. Ia berani dan penuh semangat tanpa mau berkompromi dan tidak mau diikat oleh kebiasaan masyarakat dan tidak tergantung kepada pendapat umum. Ia selalu berterus terang dalam mengkritik kejahatan yang terjadi. Kondisi pada masanya merupakan puncak kejayaan bagi kerajaan Israel, baik selatan maupun utara. Pesatnya kemajuan, pembangunan, kekayaan, kemewahan dapat dinikmati oleh masyarakat. Karena hal tersebut, banyak bermunculan kelompok-kelompok atas atau kelompok yang kaya dan berkuasa, yaitu raja dan keluarganya, bangsawan, pegawai tinggi, dan saudagar yang saling bekerja sama hanya untuk kepentingan masing-masing. Mereka menyalahgunakan kedudukan mereka, hidup bermewah-mewah, melakukan pemborosan, menindas yang kecil dan lemah serta yang miskin. Mereka melakukan ibadah sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Ibadah kepada Tuhan Allah bagi mereka hanya sebagai bentuk perayaan, ritual seremonial yang hanya untuk menghibur dan menyenangkan dengan mempersembahkan korban. Ibadah bagi mereka hanya dipahami sebagai sesuatu yang bersifat lahiriah. Amos sebagai pembaharu kehidupan sosial mengkritik pola hidup dan ketidakadilan sosial yang terjadi di kerajaan Israel Utara. Bacaan kita menunjukkan hal itu sekaligus hukuman yang akan didapat
Ayat 9 dan 10 menyatakan kesalahan-kesalahan tersebut, dan ayat 11 tentang penghukuman yang akan dialami. Samaria yang merupakan ibu kota dari Israel Utara melakukan begitu banyak kejahatan. Asyur dan Mesir yang telah melihat betapa ajaibnya Tuhan Allah Israel dijadikan saksinya. Karena perbuatan mereka tidak ada bedanya dengan kedua bangsa tersebut yang akan menyebabkan keruntuhan, kebinasaan, dan pembuangan bangsa itu. Bapak Ibu jemaat Effatah Batu Kajang, Israel dan kita adalah umat pilihan Allah. Umat yang dikasihi Allah. Tetapi jangan salah, bukan dengan menyandang hal itu Israel dan kita semua dapat berbuat sesuka hati tanpa memperdulikan Allah dan dapat merasa bebas dari hukuman Allah. Oh, karena saya anak kesayangannya, Ia tidak akan menghukum saya karena saya berbuat salah. Tidak, salah. Allah tidak pernah akan pandang bulu. Oleh sebab itu, dengan seluruh daya upaya dan usaha yang mendatangkan kelebihan pada kita, jangan kita bermegah diri bahwa Allah memberkati kita sehingga menjadi sombong rohani dan menutup iman dan mata hati kita, sehingga jalan kita menjadi tidak terkendali. Kita memisahkan diri dan membentuk kelompok elit. Kita tabrak sana, tabrak sini, sikut sana, sikut sini. Orang lain tidak penting, saya yang penting. Bohong sana, bohong sini. Beribadah asal-asalan, memberikan pengucapan syukur suka-suka hati. Jangan lakukan hal itu. Mari kita semuanya jujur terhadap Allah, diri sendiri, dan kepada sesama kita. Kita harus jujur bahwa Allah berkuasa dan berdaulat dalam hidup kita. Kita harus jujur apa yang ada pada kita. Kita semuanya ada karena belas kasih dan cinta kasih Allah. Kita harus jujur karena semuanya itu kita harus memperlakukan sesama kita sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Jangan kita salah mengartikan bahwa kita harus jujur supaya malapetaka dan hukuman Tuhan tidak menimpa kita. Melainkan bagi orang percaya, kejujuran dilakukan karena hal itu yang dirindukan oleh Allah yang telah menyelamatkan kita. Dan bagi orang yang masih hidup dalam gelimang dosa, bertobatlah, karena pemerasan dan kekerasan serta ketidakadilan dan ketidakjujuran tidak memiliki tempat dalam dunia mendatang. Sehingga dengan memahami hal tersebut, yang pertama, kita semua akan melakukan ibadah dalam semua bentuk kehidupan kita sebagai ucapan syukur kepada Allah yang berbau harum dan benar. Kita dapat menghargai diri kita dan dapat memperlakukan sesama kita dengan baik, benar sebagai sesama makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, dengan kita jujur, maka hidup dan kehidupan kita akan didorong dan berada dalam keteraturan, baik kepada Allah, diri sendiri, dan sesama kita. Kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada sesama kita, dengan mengedepankan bahwa saya adalah umat pilihan Allah, umat yang dikasihi Allah. Saya harus memegang dan mempertahankan hal tersebut dan harus mempertanggungjawabkan kedudukan tersebut dengan penuh bertanggung jawab, supaya setiap orang yang melihat perilaku diri Bapak, Ibu, dan semua jemaat Effatah Batu Kajang dan saya dapat berkata, terpujilah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah dan percaya, Allah yang begitu berkuasa dan berdaulat dalam seluruh hidup dan kehidupan kami sebagai umat yang Bapa sayangi. Mohon ampun atas semua perbuatan dan pelanggaran yang kami lakukan yang melawan kehendak dan mendukakan-Mu. Ampunilah kami, ampunilah umat-Mu, umat yang tidak tahu berterima kasih ini atas semua anugerah yang Bapa telah limpahkan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Tuntun dan bimbing serta kuatkanlah kami selalu, supaya kami semua dapat menjauhi kelemahan daging kami dan dapat selalu setia dan taat untuk melakukan segala perintah dan ajaran-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Saat ini secara khusus kami ingin berdoa untuk warga jemaat GPIB Efata Batu Kajar. Bapa yang mengetahui segala pinta, harap dan kerinduan mereka, Bapa tolong dan berkatilah setiap usaha dan karya mereka, supaya mendatangkan kesejahteraan dalam hidup mereka. Jauhkanlah segala pencobaan dan mara bahaya atas hidup mereka. Satukan langkah mereka supaya mereka dapat bersama-sama hidup dalam kehendak-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami, kiranya Bapa mau selalu menjaga setiap keluar masuk langkah hidup anak-anak kami. Jadikanlah mereka ya Bapa yang maha baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Tolong pendidikan mereka, supaya mereka dapat belajar dengan baik dan dapat memperoleh pengetahuan yang berguna bagi hidup mereka dan dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Jauhkan mereka dari segala pergaulan yang dapat menyesatkan dan menghancurkan masa depan mereka. Kiranya Roh Kudus selalu membungkus tubuh, roh dan jiwa mereka. Kami berdoa untuk mereka yang berada dalam kelemahan tubuh. Bapa kiranya mau menjamah setiap kelemahan yang mereka rasakan, sehingga melalui segala cara, melalui makanan dan obat yang mereka makan minum, mereka boleh pulih dan merasakan kasih sayang Bapa dalam hidup mereka. Kami ingin berdoa untuk kelangsungan ibadah di jemaat. Kiranya Roh Kudus selalu menguatkan dan memampukan serta memperlengkapi para presbiter, supaya mereka tetap dapat melayani dengan penuh syukur di dalam setiap situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Kami ingin berdoa untuk Ibu Pendeta Dewi bersama dengan keluarga. Kiranya tuntunan-Mu selalu menyertai langkah Ibu Pendeta. Berkatilah setiap usaha dan karya yang dilakukan. Biarlah semuanya boleh mendatangkan kebaikan bagi jemaat. Peliharalah dan berkatilah serta cukupkanlah segala suatu keperluan kehidupan Ibu Pendeta dan keluarga, serta jagalah keselamatan mereka. Hiburkanlah dan kuatkanlah mereka semua ya Bapa yang maha kasih. Anugerahkan dan berkatilah tanah di mana mereka berdiri dan berusaha serta berkarya, sehingga mereka selalu dapat melihat dan merasakan penyertaan-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Bapa berkenan mendengarkan doa syukur dan pinta kami yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, saya Pendeta Evi Juyanti Romagit Cibua menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, selamat menjalani kegiatan di sepanjang hari ini dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah hidup dan kehidupan semua warga jemaat GPIB Efata Batu Kajang, kemarin, sekarang, hingga selama-lamanya.